Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya mau membahas soal yang kemarin ditugaskan untuk kelas 10 ya. Kenapa dibahas? Karena setelah dilihat ada beberapa yang masih keliru konsepnya. Oke, kita mulai saja ya. Soal nomor pertama ya. Oke, soal nomor pertama itu 1/4 V radian diubah ke dalam derajat, hasilnya adalah yang mesti difahami, V radian itu sama dengan dalam rad ya. V rad itu adalah 180 derajat. Nah, jadi kalau 1/4 V rad kita bisa ubah jadikan pecahan biasa, jadinya 5/4. Nah, karena V rad itu 180, jadinya dikali 180 derajat. Nah, udah tinggal kita hitung 4 sama 180 nya, coret sisa 45 ya. 45 dikali 5 jadinya 225 derajat. Nah, gitu. Udah beres nomor 1. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Yang nomor 2 itu diketahui ada cos alfa sama dengan 8/10. Alfanya sudut lancip, menanyakan sin alfa berapa gitu. Nah, di sini ada 3 poin yang mesti difahami. Yang pertama cos. Cos itu kalau dalam trigonometri dia tuh perbandingan. Nah, kalau misalnya saya gambarkan nih segitiga siku-siku ya. Ini. Nah, kalau misalnya alfanya di sini. Nah, cos itu perbandingan antara sisi samping dengan sisi miring gitu. Jadi kalau hasilnya 8/10, berarti kita bisa menyebutkan bahwa sisi samping dari alfa, berarti yang bawah yang ini, dia tuh 8. Sisi miringnya berarti yang ini dia tuh 10. Nah, berarti sisi depannya yang ini berarti 6 ya, dari triple Pythagoras. Terus alfa sudut lancip maksudnya apa? Alfa sudut lancip itu menyatakan bahwa sudut yang dimaksud dia berada di, nah kalau misalnya saya gambarkan kuadran, ini 0 sampai 90, ini sampai 180, yang bawah sampai 270. Nah, yang dimaksud lancip itu yang mana? Di sini. Nah, disinilah sudut lancip. Nah, karena dia ada di kuadran 1, dia tuh menyebabkan semua nilai trigonometrinya tuh positif. Semua ya, mau sin, mau cos, ataupun tangen. Gitu. Nah, sekarang yang ditanyakan sinus alfa. Nah, berarti sinus alfa sama dengan, karena sinus itu perbandingan sisi depan dengan sisi miring, maka menghasilkan hasil depannya 6, miringnya 10. Nah, karena alfanya lancip, artinya di kuadran 1, maka hasilnya positif gitu. Kalau misalnya kalian mau perkecil, boleh, jadi isinya 3/5. Nah, inilah sin alfa. Bisa 6/10, bisa 3/5. Nah, itu jawaban untuk nomor 2. Nah, kita lanjut ke nomor 3. Nomor 3 ini ada perbandingan trigonometri tangen. Tangen alfanya 7/24, alfanya lancip. Yang tanyakan cos alfa kali sin alfa. Ini idenya sama ya dengan nomor 2. Nah, kita tahu kalau tangen itu perbandingan
sisi depan sama samping ya. Berarti kalau misalnya saya gambarkan siku-siku, segitiga siku-siku, di sini alfa. Nah, berarti sisi depannya itu 7. Nah, tangan itu kan perbandingan sisi depan dengan samping ya. Ini tuh 7/24. Berarti depannya 7, sampingnya 24 gitu. Nah, miringnya kita pakai triple Pythagoras, harusnya sih udah hafal 7, 24, satu lagi berapa. Nah, tapi kalau misalnya bingung, kita pakai perhitungan Pythagoras. Jadinya akar dari 7 kuadrat ditambah 24 kuadrat. Jadi hasilnya akar dari 49 ditambah 24 kuadrat itu 576, sama dengan akar dari 625. Hasilnya jadi 25. Itu sisi miringnya. Berarti cos alfa kali sin alfa berapa? Nah, kita tinggal hitung masing-masing. Nah, karena ini alfanya lancip dengan konsep yang tadi, berarti si alfa ada di kuadran 1, berarti semua nilai trigonometrinya akan positif gitu. Sekarang kita hitung cos alfa. Cos alfa itu perbandingan sisi samping sama miring ya. Berarti sampingnya 24, miringnya 25. Nah, kalau sinus alfa itu perbandingan sisi depan dengan miring. Berarti 7/25. Nah, ingat kan yang di kuadran 1 berarti semuanya positif. Tanyakan cos alfa kali sin alfa. Ya udah, kita tinggal kalikan. Berarti 24/25 dikali 7/25. Nah, hasilnya adalah 24 kali 7 itu dia 168/25 kali 25, 625. Nah, inilah hasil dari nomor 3, cos alfa dikali sin alfa ketika alfanya di kuadran 1. Nah, kita ke nomor 4 sekarang. Yang nomor 4 itu ada perbandingan trigonometri sinus X. Nah, tapi X-nya ada di antara 90 dengan 180 ya. Nah, sinus itu perbandingan, saya gambar nih siku-sikunya. Yang penting si sudutnya tuh ada di salah satu yang lancip gitu. So, X-nya di sini. Sin itu kan perbandingan sisi depan sama miring. Berarti 4/5. Nah, berarti sisi depannya ini 4, miringnya 5, satu lagi 3 ya, harus sudah hafal ya. Nah, sekarang ini X-nya ada di antara 90 sampai 180. Berarti kalau saya gambarkan kuadrannya, 90 sampai 180 itu di kuadran sini ya. Kuadran 2. Ini 90 sampai 180. Nah, kalau di kuadran 2 yang positif tuh hanya sinus. Berarti cos sama tangannya nanti hasilnya harus negatif gitu. Udah, tinggal kita hitung nilai tangannya. Berarti tangan X dia perbandingan depan sama samping. Nah, depannya itu 4, sampingnya 3, berarti isinya 4/3. Cuman karena X-nya ada di kuadran 2, maka hasilnya tinggal tambahin negatif. Jadi isinya itu negatif 4/3. Nah, itu untuk soal nomor 4. Oke, kita lanjut ke nomor 5.
Di sini nilai cos 320 derajat sama dengan, ini tuh maksudnya pilihan ganda ya. Jadi dari A sampai E tanpa memakai kalkulator kalian bisa mengetahui cos 320 derajat itu sama dengan yang mana. Nah, yang mesti dipahami kalau di koordinat, nah ini kan ada garis mendatar, kita sering sebut sumbu X. Yang ada di sumbu X itu kan sudutnya 0 derajat sama 180 derajat ya. Ada juga sumbu yang tegak, sumbu Y, dia sudutnya 90 sama 270. Nah, untuk mencari sudut yang senilai dengan sudut yang ditanyakan, kita bisa menjadikan patokan itu sudut-sudut yang pas di pembatas 0, 90, 180, 270 atau 360 gitu. Kita balik lagi ke sini, udah satu putaran berarti ada 360. Tinggal lihat aja yang paling dekatnya berapa gitu. Kalau yang jadi patokan sudut yang datar, yang ada di garis datar atau di sumbu X, maka nilai trigonometrinya tidak berubah. Tapi kalau patokannya sudut yang tegak 90 sama 270, maka nilai trigonometrinya berubah. Nah, maksudnya apa? Nah, misal gini ya, saya punya yang di soal itu cos 320. Nah, misal kalian mau pakai patokan yang mendatar dulu. 320 kan di sini ya, di kuadran 4. Nah, lihat dia tuh paling deket sama sudut patokan yang mana? Kalau sama 180 kan kejauhan, deketnya sama 360. Ya udah kita pakai yang 360. Nah, berarti kita pakai patokannya 360. Karena 360 lebih besar dari 320, kita simpan duluan. Nah, gitu. Nah, karena yang jadi patokan di sudut yang mendatar, berarti nilai trigonometrinya tidak berubah, alias tetap jadi cos. Jadi cos tetap aja sih ininya cos, kalau kiri cos kanan cos gitu. Berarti ini akan menjadi cos 40 gitu. Nah, sekarang gimana plus minusnya? Plus minusnya, lihat sudut ini. Dia ada di kuadran 4. Kuadran 4 itu yang positifnya cos. Oke, berarti hasilnya positif cos 40. Berarti jawaban yang sesuai adalah yang A. Gitu. Bu, misal saya mau patokannya yang tegak, boleh. Misal ya, kita jadikan patokan yang sudut yang tegak, pembatas yang tegak, berarti 320 itu kan dekatnya ke 270, 90 kejauhan. 320 sama 270 gedean 320, berarti kita tulis duluan dikurang 270 gitu. Nah, karena yang jadi patokannya garis yang tegak, sudut yang ada di pembatas tegak, nah berarti si cosnya berubah jadi sin gitu. Nah, sin jadi sin berapa? 320 dikurang 270 berarti jadinya sin 50. Nah, kalau patokannya mendatar, maka isinya sin 50, tapi tidak ada di jawabannya. Berarti kita ambilnya yang ini. Oke, kita lanjut ke nomor 6. Ini ceritanya ada seorang anak yang berdiri jaraknya 20 meter dari sebuah menara. Terus dia tuh melihat ketinggian menara, puncaknya itu dengan sudut pandangnya 60 derajat. Nah, dengan konsep trigonometri, kita bisa menghitung tinggi menara berapa tanpa harus menghitung panjang menaranya langsung gitu. Pakai meteran nggak perlu gitu. Kita punya konsep trigonometri. Sekarang kalau kita lihat sudutnya, ingat segitiga siku-siku nih. Ini siku-sikunya di sini. Nah, yang 20 meter itu apanya sudut 60 derajat? Sisi apanya gitu. Dia kan sisi samping ya. Nah, yang ditanyakan tinggi menara itu sisi apanya? Sisi depan. Nah, perbandingan trigonometri yang melibatkan depan sama samping itu adalah tangen. Nah, berarti tangen 60 derajat itu adalah perbandingan sisi depan dengan sisi
samping gitu. Tangan 60 berapa? Akar 3. Nah, sisi depan kita tanyain ya, yang ditanyakan sisi sampingnya 20. Nah, berarti kita bisa tahu kalau sisi depan itu adalah, tinggal kaliin ya, jadinya 20 akar 3 meter ya satuannya gitu. Nah, kalau misalnya diketahui akar 3-nya berapa, ya udah tinggal kaliin aja 20 dikali hasil desimal dari akar 3. Nah, udah gitu beres sampai nomor 6. Silahkan yang keliru perbaiki, pahami lagi. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.